pendengar 107,7 FM masih dari kawasan Cilangkap Gedung B4 lantai 1 Dinas Penerangan Angkatan Laut. Masih bersama Iin dalam program Seller News. Dan juga ada narasumber kita Dr. Aan dari Diskes Pushidrosal. Oke, semangat luar biasa. Ya. Kita sambung kembali bincang-bincang kita tentang rabies ya Dok ya. Ya. Tadi begitu banyak yang disampaikan mulai dari awal, mulai dari sejarahnya, kemudian seperti apa namanya tadi fase-fase yang disampaikan gejala-gejalanya ya, kemudian juga bagaimana penularannya, dan juga tadi sudah disampaikan pengobatannya. Tapi ini saya mau nanya dulu nih Dok, ya. Kita kan di masyarakat kita kan kucing, ini tentang kucing lagi nih. Baik. Kalau kita punya kucing sih mungkin kita berapa bulan sekali kita akan memvaksinnya begitu. Tapi kalau ada kucing liar, nah ini kita kan kucing liar banyak di mana-mana. Kita kan tidak tahu apakah mereka divaksin atau tidak begitu ya. Nah, tiba-tiba mungkin kita kena cakarannya ataupun kena gigitannya dari kucing liar ini. Ini apa yang harus kita lakukan? Apakah sama mungkin seperti yang disampaikan dokter tadi tentang anjing, kita tergigit anjing? Terus apa yang harus kita lakukan? Mungkin bisa disampaikan Dok. Oke, baik. Jadi memang konsep utamanya ada sama. Untuk penyakit rabies sendiri memang tidak bisa disembuhkan. Tetapi untuk pencegahannya kita bisa lakukan pencegahan. Memang misalkan kita tergigit atau mungkin tercakar oleh kucing liar ya, kita mungkin pastikan pertama kita harus cuci dulu. Seperti tadi, cuci pakai deterjen maupun sabun minimal 15 menit. Nah, angka bagusnya juga kucing liar, kalau misalnya yang ada kucing liar itu kita tangkap, kemudian kita bisa observasi dan misalkan diberikan ke dinas peternakan atau dinas bagian yang mengurusi tentang hewan ya, seperti itu, untuk bisa diobservasi. Tapi apabila kita sudah melakukan tata cara kita cuci dengan minimal 15 menit, itu maka bisa mencegah terjadinya serangan rabies. Nah, misalkan kurang yakin lagi, misalkan ternyata saya setelah lihat ternyata kucingnya kok seperti gejala rabies, dia seperti pemarah, kita pakai air dia sangat takut. Nah, berarti harus segera periksa ke fasilitas kesehatan. Biasanya pasti akan kita berikan vaksin anti rabies. Nah, seperti itu. Jadi alurnya dari pemerintah, dinas kesehatan pun juga merekomendasikan seperti itu. Apabila ada gigitan, yang pertama kita pastikan dulu kucingnya kita bisa ditangkap atau tidak. Kalau kucingnya bisa ditangkap, kita observasi. Kita tidak perlu berikan vaksin dulu. Tapi misalkan kucingnya tidak bisa ditangkap karena kita tidak bisa melihat ya, dia itu ada gejala rabies atau tidak, kita langsung berikan suntik vaksin anti rabies. Seperti itu. Berarti kalau ciri-ciri binatang yang punya rabies ini kira-kira apa Dok? Sama seperti tadi ya, jadi kira-kira memang dia takut akan cahaya. Dia pasti berusaha bersembunyi di daerah-daerah yang gelap. Kemudian dengan air, dia itu juga takut. Seperti tadi, rasanya seperti dengan manusia. Saya juga sempat berdiskusi, ternyata memang apa yang dialami manusia dan hewan itu mirip seperti itu. Jadi dia merasa ketika ada air, dia itu merasa tercekik. Jadi dia akan takut dengan air. Nah, selain itu juga dia akan melakukan sifatnya agresif. Misalnya contoh kasus, kucing kita, misalnya kucing pribadi, dia tidak pernah mencakar, tidak pernah apapun, yang bisa biasa-biasa saja, tiba-tiba dia kok geraknya agresif, marah seperti itu. Dan misalkan contoh kasus untuk hewan, misalkan seperti anjing atau kucing, misalkan ekornya turun, nah itu kan tanda-tanda dia takut, tanda-tanda dia agresif. Nah itu sebagai pedoman kita, ini ada sesuatu nih terhadap kucingnya atau mungkin terhadap hewan ini, seperti itu. Jadi kita secara pribadi pun ketika kita ada hewan liar, kita harus melihat dulu dia ada gejalanya atau tidak. Apabila tidak ada pun, cukup dengan kita bersihkan dengan sabun selama 15 menit, mereka akan terhindar dari namanya penyakit rabies. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya, karena asalkan kita tahu cara pencegahannya, meskipun penyakit rabies ini mematikan, tidak ada obatnya yang efektif ya, tapi dengan pencegahan pasti kita bisa menanggulangi penyakit rabies. Baik. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan tadi tentang anjing dan kucing, gejala-gejala seperti apa. Ini sebenarnya kalau kita lihat pencegahannya sendiri sebagaimana? Ini terakhir Dok, pencegahan dari rabies ini, tindakan-tindakan yang harus dilakukan apa saja ini? Mungkin kalian untuk yang terkena rabies, rutinnya adalah seseorang yang memang berinteraksi dengan hewan ya, atau mungkin hewan kesayangan, atau kita bisa bicara anjing atau kucing. Nah, yang paling pertama adalah melakukan vaksinasi terhadap hewan tersebut.
Nah, saya sudah diskusi juga, vaksinasi bisa dilakukan setiap 1-3 tahun sekali, dimulai pada usia paling cepat adalah 4 bulan dari misalkan kucing ya, usia 4 bulan itu paling cepat. Biasanya rata-rata mereka 6 bulan. Nah, itu biasanya saya juga untuk masalah harga antara masih bisa lah 100 sampai 150 ribu. Tapi juga ada misalkan bulan September itu ternyata kan ada hari rabies sedunia di bulan September. Biasanya program pemerintah itu ada yang namanya pemberian vaksin untuk rabies gratis. Nah, jadi mungkin bisa ketika bulan September nanti cari-cari info bagaimana tempat di mana yang bisa memberikan vaksin rabies. Nah, itu paling penting karena dengan kita vaksin rabies maka hewan kesayangan kita itu akan terbebas dari rabies bisa 1-3 tahun. Seperti itu. Yang cara kedua adalah mendapatkan vaksin rabies untuk diri sendiri. Tapi biasanya untuk yang vaksin rabies untuk manusia dikhususkan untuk orang-orang yang beresiko tinggi bertemu dengan hewan-hewan, misalkan yang dokter hewan, yang lingkungannya hari-harinya, yang memang lingkungannya tiap harinya bertemu dengan hewan-hewan yang memang menularkan rabies, karena memang rabies ini ditularkan melalui hewan-hewan yang berdarah panas. Nah, makanya tadi saya bilang kerbau, sapi, kera, kemudian anjing, kucing, kelelawar kan memang dia berdarah panas ya, karena memang rabies ini menyerangnya pada hewan-hewan yang berdarah panas seperti itu. Nah, setelah kita memvaksin hewan peliharaan kita, memvaksin diri kita sendiri. Yang ketiga ini adalah memastikan bahwa hewan peliharaan kita itu tidak bergabung atau dengan kucing liar atau hewan-hewan liar. Nah, memang kita sudah diproteksi ya dengan cara memvaksin hewan kita. Tapi kan kita tidak tahu hewan yang di luar, siapa tahu karena virus rabies sendiri, strain atau tipenya itu sangat banyak. Tidak semuanya bisa tercover oleh vaksin seperti itu, vaksin COVID atau yang lainnya kan tidak semua jenis kita bisa menanggulangi. Jadi cara ketiganya adalah memastikan atau membatasi hubungan hewan peliharaan kita dengan hewan-hewan liar. Seperti itu supaya misalkan kita takutnya hewan liarnya itu ada rabies, itu jadi kita tidak terkena oleh kan hewan kita tidak terkena oleh ketularan rabies, begitu ketularan seperti itu. Siap. Gitu. Nah, ini kayaknya waktu tinggal dikit lagi. Banyak sekali mungkin pertanyaan yang kita sampaikan tentang rabies ya, seru banget ini. Nah, tapi satu hal lagi nih dok, mungkin ada hal-hal lain yang ingin dokter sampaikan terkait dengan apa yang sudah kita bincang-bincang tadi tentang rabies dari awal dengan mungkin semacam kesimpulan atau penekanan lah ya buat para jajamers kita yang saat ini sedang mendengarkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Iin. Jadi pada kesempatan ini memang kita membahas tentang rabies dan kita tahu memang rabies itu adalah suatu penyakit yang membahayakan, bisa menyebabkan kematian karena dia menyerangnya adalah bagian susunan saraf pusat seperti itu. Nah, tapi kita tidak perlu takut. Penekanan dari saya adalah rabies bisa dicegah. Meskipun rabies berbahaya, tetapi rabies bisa 100% dicegah. Dengan cara, tadi ketika kita sudah terkena gigitan, kita akan cuci dengan air sabun minimal 15 menit. Dan saya imbau jangan pernah mengkonsumsi makanan dari hewan-hewan yang misalkan terkena rabies. Karena rabies sendiri bisa hidup di dalam 100 derajat Celcius selama 2-3 menit. Nah, seperti itu. Nah, intinya memang rabies mematikan, tetapi bisa dicegah 100%. Nah. Iya. Baik, terima kasih dokter atas informasinya di siang hari ini. Dan Jajamers 107,7 FM demikian bincang-bincang kita bersama Dr. Anindya Rahma Isnawan atau Dr. Aan ya. Dari Diskes Pushidrosal, di mana bincang-bincang kita hari ini tentang rabies. Mudah-mudahan ini buat Jajamers kita sebagai pengetahuan, apalagi mungkin yang punya kucing peliharaan ya dok ya. Jadi sangat terbantu sekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang diberikan tadi oleh Dr. Aan tentang rabies. Dan Jajamers, jangan kemana-mana, setelah ini Anda terus dapat mendengarkan program Radio Jala Sepa Jaya Mahe Suara Samudra. Terima kasih buat Dr. Aan atas kehadirannya bersama di Radio Jala Sepa Jaya Mahe. Akhirnya Stellar News, Iin harus undur diri. Salam Jala Sepa Jaya Mahe, justru di laut kita jaya.